Ya kan kita tuh biasanya kita dengar GERD mas, mah biasa, tapi ternyata makanan apa saja yang paling umum itu yang bisa memicu terjadinya GERD. Bisikin aja, bincang asik bareng Raja. Oke, dokter. Kalau misalnya kita mau mencegah si GERD ini, itu dengan cara apa? Nah, yang paling penting penyakit-penyakit yang timbul di GERD itu adalah sebenarnya adalah healthy lifestyle yang kurang baik ya. Salah satunya pasien misalnya contoh pola makan tadi ya yang kurang sehat, banyak makan gula, banyak makan tepung-tepungan, apalagi ada donat-donat kekinian gitu ya sekarang ya. Donat, kopi, teh kekinian dok kayaknya. Nah, ya kan cuma pakai komplit. Kopinya misalnya kopi creamer, terus campur misalnya donatnya banyak gulanya. Nah, itu pakai komplit. Terus gimana sih cara mencegahnya? Hindari makan makanan yang tepung-tepungan, tinggi gula, dan makan makanan misalnya kita makan pedas terutama ya. Jangan sampai apalagi kita belum makan kita makan pedas. Dan diingat kalau setelah habis makan jangan langsung tidur, minimal 3 jam. Jadi kita harus bisa duduk dulu, atau misalnya baca-baca dulu, atau misalnya kita jalan-jalan. Bahkan dianjurkan kalau setelah habis makan kita ada jalan kaki 30 menit. Kalau di Jepang itu habis makan kita udah ada olahraga tuh 30 menit buat jalan-jalan untuk membakar kalori dan untuk supaya membantu proses pencernaan. Dan yang paling penting tadi ya, nggak boleh overthinking karena ternyata kalau kita pikirannya berlebihan atau jadi cemas berlebihan akan mengakibatkan asam lambung. Kadang kita diam-diam aja, kok tiba-tiba saya jadi cemas ya, kok tiba-tiba saya kok jadi ada nyeri dada. Nah itu kan salah satunya karena ada peningkatan asam lambung diakibatkan ada peningkatan simpatis di sana. Oke, ternyata kembali lagi ke diri kita sebenarnya. Iya, benar banget. Untuk bisa mencegah si GERD ini ya balik lagi ke diri kita. Oke, dokter. Nah, mungkin sahabat Rajak juga banyak sekali yang ingin tahu ya dok ya terkait yang tadi dok kita sudah membahas perbedaan GERD dan MAH. Nah, kalau misalnya kita konsumsi obat MAH ya setiap kali kamu misalnya kita asam lambungnya naik nih, kita langsung nih minum obat yang biasa kita minum itu. Nah, itu aman nggak sih untuk jangka panjang? Ada beberapa obat yang bisa digunakan selama jangka panjang. Misalnya, tadi saya lupa nih. Saya ingin nambahin sedikit ya pencegahan dari yang GERD itu. Salah satunya harus menurunkan berat badan loh. Karena kenapa sih? Obesitas ini nggak boleh. Jadi kalau lemak berlebihan akan meningkatkan tekanan intraabdomen. Nah, jadi tekanan intraabdomen yang tinggi akan mengakibatkan reflux ke atas. Terus jangan biasakan pakai celana ketat atau misalnya kita terlalu ketat ya pakainya segala macam akan mengakibatkan tensinya jadi naik. Terus tadi ya obat-obatan berkaitan dengan penggunaan boleh nggak kita gunakan secara jangka panjang? Yang boleh dipergunakan misalnya contoh jalan ada golongan anti H2 blocker, contohnya dari ranitidin, famotidin, yang terus sama antasida, Obat-obatan yang sangat tidak dianjurkan untuk penggunaan jangka panjang, misalnya golongan protein pump inhibitor. Contohnya apa? Omeprazol, lansoprazol, terus ada esomeprazol itu kurang dianjurkan. Karena mengakibatkan apa kan sih? Akan mengakibatkan osteoporosis atau mungkin salah satunya bisa mengakibatkan juga jika terus-menerus nggak diiniin akan mengakibatkan misalnya bulimia atau jadi muntah berlebihan atau misalnya jadi karena ditutup protein pump inhibitor terus-menerusan akan bisa mengakibatkan salah satunya kanker esofagus segala macam. Jadi kalau mau teman-teman sahabat sehat menggunakan obat-obatan tersebut harus benar-benar konsultasi dengan di dokter atau anjuran dokter ya dok. Konsultasi dengan tenaga kesehatan yang baik. Jadi nggak cuma nyoba obat segala macam, harus ada rehat atau sebagai kita sebut sebagai holiday medicine. Ya, ada libur fase, jadi dokter akan mengganti obat-obatan itu dengan obat-obatan dengan derivat yang lain. Gitu. Jadi ya itu dok kadang kita tuh kalau misalnya merasa udah enakan ya udah kita stop. Terus pas kita merasa ada kambuh lagi kita lanjut lagi. Padahal itu nggak boleh ya dok. Itu tuh harus memang sesuai obat-obatan itu ya memang harus sesuai dengan anjuran dokter.
Iya, basically kita sebelum kita mengobati kita harus tahu etiologinya. Oke. Ternyata gastritis kronis kita itu karena apa sih? Karena memang pola hidup yang kurang baik, Oke. atau karena jangan-jangan konsumsi obat-obatan nyeri yang terus-terusan, misalnya obat-obatan kaki pada pasien-pasien dengan sindroma geriatri, atau misalnya pasien dengan gangguan cemas. Jadi kita harus tahu etiologi yang mana sehingga obat-obatan itu tidak kita polifarmasi, tidak kita jadi jangka panjang yang tidak hanya menghindari simptomatiknya, tetapi etiologi yang tidak kita atasi dengan baik. Oke. Gitu. Itulah makanya kenapa kalau misalnya ada keluhan apa-apa, sahabat Rajak langsung konsultasi dengan Dan Dokter Dokter Rosid Rosid, di Rumah Sakit Raja Hospital Purwakarta. Baik dokter, sekarang kita masuk ke sesi mitos atau fakta. Mitos atau fakta yang pertama, GERD hanya disebabkan makanan pedas. Mitos atau fakta yang kedua, dok, minum air hangat setelah makan itu bisa cegah GERD. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati. Untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.